Haleluya, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Allah kita di malam hari ini. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan program di channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui program ini, melalui channel ini, saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap malam saudara akan didoakan dalam segala pergumulan-pergumulan hidup saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Setelah sepanjang hari kita mengalami berkat-berkat Tuhan, sepanjang hari kita disertai, dilindungi oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, terlebih dahulu kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu yang kembali Engkau beri kesempatan duduk di hadirat-Mu Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, dan untuk berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini hamba memohon biarlah urapan Tuhan, kuasa Tuhan mengalir bagi setiap kami. Berkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Tuhan mengalir saat ini sehingga setiap kami akan diberkati. Engkau juga yang menjawab doa-doa yang akan kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap kita, setiap manusia tidak ada yang sempurna. Setiap kita telah berdosa, dan upah dosa itu adalah maut. Jadi sebenarnya saudara, setiap manusia yang pernah hidup di dunia ini harusnya mati dan menerima penghukuman, menerima murka Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Dia Allah yang penyayang. Bahkan Dia rela mengorbankan segalanya, mengorbankan nyawanya demi menyatakan kasih sayangnya kepada setiap manusia yang mau menerima kasih sayangnya. Tetapi pertanyaannya, apakah semua manusia akan menerima kasih sayang Tuhan? Tentu saja tidak saudara. Orang-orang yang tidak mengalami kasih sayang Tuhan akan menerima penghukuman sebagai akibat dari dosa-dosanya. Saya dan saudara adalah orang berdosa. Kita tidak sempurna, tetapi hari ini saya rindu kita merenungkan saudara, bagaimana supaya kita dalam ketidaksempurnaan kita mengalami kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan harapannya melalui renungan malam hari ini saudara, kita mengerti bagaimana cara menjalani hidup kita untuk kita mengalami kasih sayang Tuhan di dalam hidup kita. Dan ke depan, bahkan di kekekalan nanti, kita akan mengalami kasih sayang Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama sebagai dasar dari topik renungan kita malam hari ini saudara, adalah dari Yeremia pasal yang ke-31 ayat 15 sampai ayat yang ke-20.
Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya benar-benar sesuai dengan firman Tuhan, objektif, penafsiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Yeremia pasal 31, mulai ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis, dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Maka akan kembali dari negeri musuh, masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Tuhan menyatakan kepada umatnya bahwa Dia akan menyatakan kasih sayangnya. Dia akan melimpahkan kasih sayangnya kepada umat-umatnya. Di mana firman Tuhan ini diberi kepada orang Israel, saudara, saat mereka masih ada dalam pembuangan, saat mereka masih ada dalam situasi sulit, menderita, dan kesusahan. Kenapa mereka menderita, saudara? Kenapa mereka berada di pembuangan? Karena dosa dan pelanggaran mereka. Mereka hidup tidak takut akan Allah. Bahkan mereka tidak mentaati perintah-perintahnya, terutama hukum Sabat yang mereka langgar pada waktu itu, saudara. Dan akibat dari itu mereka dibuang ke Babel. Dan saat mereka berada di dalam pembuangan, Allah menegaskan bahwa Dia tetap mengasihi mereka. Sehingga di ayat 20 firman-Nya berkata, anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, hal yang sangat penting untuk kita renungkan dari konteks firman Tuhan ini adalah bahwa
terhadap setiap pelanggaran ada akibat yang harus ditanggung. Terhadap setiap ketidaktaatan kepada firman Tuhan ada akibat yang harus ditanggung dari itu. Seperti yang dialami oleh orang Israel pada waktu itu. Tetapi hal yang harus kita sadar adalah bahwa apapun dan bagaimanapun kondisi kita, seberat apapun kita menerima hukuman atas ketidaktaatan kita, Allah tetap menyayangi kita. Mungkin hari ini saudara, ada saudara yang begitu sadar bahwa saudara mengalami masalah, saudara mengalami satu persoalan, atau bahkan mungkin saat ini saudara sedang menderita dan saudara tahu bahwa itu karena kesalahan dan pelanggaran saudara. Itu merupakan hukuman bagi saudara. Dalam situasi yang demikian saudara, begitu banyak orang yang akhirnya tertipu, yang membuat mereka merasa tidak layak, yang membuat mereka bahwa merasa hina dan tidak layak lagi diterima di hadapan Tuhan. Itu sebabnya banyak orang-orang yang mengalami kejatuhan, akhirnya mereka hidup hancur-hancuran. Kenapa saudara? Karena ketika mereka terjatuh, ketika mereka mengalami atau melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan, dan kemudian mereka menerima akibatnya, hukuman atas itu, lalu kemudian akhirnya mereka ditipu oleh iblis, mereka merasa tidak layak lagi di hadapan Tuhan, akhirnya mereka hidup bergelimang dosa. Sering orang bilang saudara, sepala basah berenang sekalian. Itu tipuan iblis saudara. Siapapun dan bagaimanapun keadaan saudara, dan mungkin hari ini saudara sedang menanggung akibat dari kesalahan masa lalu, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dalam situasi itu Tuhan tetap menyayangi saudara. Memang ada akibat yang harus kita terima, tapi dalam situasi dan kondisi itu Tuhan tetap menyayangi kita, sehingga kita seharusnya bersikap benar, bertindak benar kemudian, bukan pada akhirnya merasa diri tidak layak dan kemudian melakukan dosa semenjadi-jadinya. Orang Israel, mereka melakukan kesalahan dalam konteks ini. Mereka melanggar firman Tuhan dan akhirnya mereka dibuang ke pembuangan karena pelanggaran mereka itu. Tetapi sekali lagi, saya baca ayat 20 itu saudara, anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan, sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Ketika saudara, umat Tuhan atau saya dan saudara menerima hukuman atas dosa kita, dengar saudara, Allah mengenang kita sebenarnya. Hatinya sedih melihat kita menerima hukuman. Hatinya sedih melihat kita menderita oleh karena kesalahan kita sendiri. Saudara pernah mungkin menghukum anak saudara, bagi saudara yang sudah punya anak, menghukum anak saudara karena dia melakukan satu kesalahan, dan setelah menghukum dia kemudian saudara sendiri menangis. Kenapa saudara menangis? Karena sebenarnya saudara begitu mengasihi dia dan saudara tidak ingin dia menangis, saudara tidak ingin dia menderita, tapi untuk mendidik dia supaya jangan melakukan hal yang sama, saudara harus memberikan hukuman kepada dia. Tetapi ketika saudara menghukum dia, apakah saudara tidak menyayangi dia lagi? Tentu saja kita sangat menyayangi dia. Hukuman itu adalah supaya dia berubah, supaya dia lebih baik. Demikian juga saudara, saat kita menerima penghukuman, jangan tertipu oleh iblis. Jangan sempat saudara berpikir bahwa saudara tidak layak, saudara sudah dibuang, saudara tidak dikasihi Tuhan lagi. Kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun, kasih sayang Tuhan tidak pernah berubah. Dia berkata, setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Dia mengingat umatnya yang sedang menderita. Dia mengingat umat-umatnya yang sedang ada dalam pembuangan. Aku terkenang kepadanya, kata firman Tuhan. Dan kalimat terakhir itu yang luar biasa, saudara, dia tegaskan,
Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Tak dapat tidak Tuhan menyayangi kita, saudara. Apapun dan bagaimanapun, tak dapat tidak Tuhan menyayangi kita. Artinya Tuhan pasti akan menyayangi kita. Tuhan pasti akan menyayangi kita, apapun dan bagaimanapun kondisi kita hari ini. Siapapun saudara yang mendengarkan renungan ini malam hari ini, saudara, Tuhan menyayangi saudara. Tuhan menyayangi saudara. Mungkin saat ini saudara sedang menerima hukuman atas kesalahan dan pelanggaran saudara. Saat itu pun Tuhan masih menyayangi saudara. Dia harus mendisiplin saudara, dia harus mendidik kita. Tetapi dia tetap masih menyayangi kita. Nah, sekarang sikap yang bagaimana yang seharusnya kita ambil sehingga kita akan menerima dan mengalami kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan? Sikap yang bagaimana yang harus kita miliki? Lihat saudara, sebelum Tuhan berkata di ayat 20 bahwa tidak dapat tidak aku harus menyayanginya, di ayat 18 dia berkata, telah ku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Jadi ada yang dia dengar dari Efraim yang menggambarkan umatnya, mewakili umatnya sebenarnya. Ada yang dia dengar dari umatnya, sehingga ayat 20 dia berkata tak dapat tidak aku harus menyayanginya. Apa yang dia dengar saudara? Apa yang didengar Tuhan yang membuat Tuhan berkata aku harus menyayanginya? Sekali lagi ayat 18 itu, telah ku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Yang pertama saudara, mereka berkata, umatnya pada waktu itu berkata, engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Waktu itu umatnya berkata, engkau telah menghajar aku. Dan saat mereka dihajar, mereka tidak berkata, Tuhan kenapa begini Tuhan? Tuhan kenapa engkau menghukum kami? Kenapa engkau tega dan sebagainya dan sebagainya. Mereka tidak berkata begitu saudara. Tapi mereka berkata, engkau telah menghajar aku dan aku terima hajaran itu. Ya, karena memang harus dihajar. Karena ada pelanggaran, kesalahan yang mereka lakukan. Jika mereka tidak dihajar, maka kebenaran mereka tidak akan mengerti terus. Sehingga mereka akan terus hidup dalam kesalahan jika mereka tidak dihajar saat mereka melakukan kesalahan. Tapi saat mereka melakukan kesalahan dan kemudian dihajar oleh Tuhan, dan mereka menerima hajaran itu, bahkan mereka berkata saudara, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Mereka sadar bahwa Tuhan sedang melatih mereka. Seperti anak lembu yang tidak terlatih, yang belum bisa berbuat apa-apa, yang belum bisa membajak, harus dilatih supaya akhirnya bisa membajak dan benar-benar hidupnya berdampak. Anak lembu yang tidak terlatih dan terus tidak dilatih, maka hidupnya tidak akan berguna saudara. Dia tidak akan bisa membajak. Itu sebabnya umatnya pada waktu itu berkata, aku telah dihajar dan aku telah menerima hajaran itu. Kuposisikan diriku seperti anak lembu yang tidak terlatih. Aku siap dihajar supaya aku semakin terlatih dan benar-benar terampil, benar-benar berguna di dalam kehidupanku. Itu sebabnya Tuhan berkata di ayat 20 saudara, anak kesayangankah gerangan? Anak kesukaankah gerangan? Sehingga setiap kali aku mau menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Tak dapat tidak aku harus menyayanginya. Kenapa? Karena ketika Tuhan menghajar umatnya saat mereka bersalah, berdosa, umatnya berkata, aku terima hajaran Tuhan. Sama seperti anak lembu yang tidak terlatih, aku siap dilatih. Saudara, hari ini bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita paham bahwa di dalam kehidupan ini yang paling penting adalah kita diproses menjadi lebih baik? Adakah dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini kita sadar bahwa
Ada begitu banyak hal yang harus diproses dalam diri kita, dan kemudian kalau Tuhan memproses kita, kita harus berkata seperti umat Tuhan pada waktu itu, kami terima hajaran-Mu Tuhan. Kami anak lembu yang tidak terlatih, kami siap dilatih Tuhan. Hari ini pun saya berkata kepada saudara, jika di dalam kehidupan saudara tahu ada begitu banyak kesalahan di hadapan Tuhan, ada begitu banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan mungkin saat ini saudara sedang menerima akibat dari pelanggaran terhadap firman Tuhan, dengar saudara, bahwa dalam posisi saudara hari ini, terimalah ajaran Tuhan, siaplah diproses oleh Tuhan, siaplah dibentuk oleh Tuhan, siaplah diperbaiki oleh Tuhan. Sadari bahwa kita seperti anak lembu yang belum terlatih saudara, harus dilatih, harus dihajar, harus dilatih, harus dihajar, supaya bisa berjalan lurus, dan kemudian hasil bajakan itu rapi dan baik saudara. Jadi yang pertama, untuk kita mengalami kasih sayang Tuhan sehingga Tuhan berkata, tak dapat tidak aku harus menyayanginya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus siap diproses oleh Tuhan. Setiap kita harus siap diproses oleh Tuhan. Ada begitu banyak mungkin sifat, karakter, perbuatan, tindakan, pola pikir di dalam diri kita yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sana Tuhan mau memproses kita. Jangan protes saudara. Serahkan hidup kita untuk diproses oleh Tuhan. Katakan, aku siap Tuhan dan aku terima hajaran. Sama seperti anak lembu yang tidak terlatih, aku siap dilatih. Itu yang pertama saudara, yang menjadi alasan sehingga ayat 20 Tuhan berkata, tak dapat tidak aku harus menyayangi. Lalu kemudian yang kedua saudara, setelah dia berkata, umatnya berkata, engkau telah menghajar aku dan aku terima hajaran, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Yang kedua dia berkata, bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Yang kedua umatnya berkata, bawa aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Artinya yang kedua, mereka rindu untuk kembali dekat kepada Tuhan. Mereka mau meninggalkan sifat dan karakter dosa itu, lalu kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan. Bawa aku kembali ya Tuhan, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Bawa aku berbalik kepadamu, bawa aku dekat kepadamu. Hal kedua saudara, kita harus dekat kepada Tuhan untuk kita mengalami kasih sayang Tuhan, untuk Tuhan melimpahkan kasih sayangnya. Dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Saudara, orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan, hidupnya akan berbeda. Tuhan akan memperlakukan mereka juga berbeda. Allah tidak pilih kasih. Tetapi kalau seseorang hidup begitu dekat dengan Tuhan dan kemudian Tuhan mengasihi dia dengan kasih yang berbeda dari yang lain, itu bukan karena Allah pilih kasih. Itulah yang namanya mengasihi dengan adil. Orang yang begitu dekat dengan dia dikasihi berlimpah-limpah. Itu sebabnya saudara, dekatkanlah diri kita kepada Tuhan supaya kita mengalami perkara besar yang Tuhan kerjakan melalui kasih sayangnya yang dinyatakan kepada kita. Dekatkan diri kepada Tuhan, hiduplah dekat dengan Tuhan. Sekali lagi saya sudah melihat sebagai gembala dalam kehidupan umat-umat Tuhan, orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu diperlakukan berbeda oleh Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu menerima upah yang berbeda dari Tuhan, menerima kasih sayang yang berbeda dari Tuhan di dalam kehidupannya. Itu sebabnya dekatkan diri kepada Tuhan saudara, dekatkan diri kepada Tuhan.
Saudara akan mengalami kasih sayang Tuhan yang lebih dari apa yang saudara pikirkan kalau saudara hidup dekat dengan Tuhan. Saudara, satu kali ada kisah seorang anak muda. Anak muda ini seringkali diejek oleh karena kondisinya yang miskin. Kalau dia pakai sepatu, seringkali sepatunya sepatu yang robek, bajunya juga demikian. Dan setiap kali dia datang ke gereja, seringkali dia mendapat bulian, mengejek keberadaannya, mengejek sepatunya yang bermulut, kata orang. Tetapi orang ini tidak protes dengan apa yang dia alami, karena dia sadar bahwa protes tidak ada gunanya. Yang dia lakukan adalah mendekatkan dirinya kepada Tuhan, dan semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan, dan ketika dia hidup semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan, saudara, akhirnya dia mengalami perkara besar. Akhirnya Allah menyatakan kasih sayangnya yang berlimpah dalam hidup orang ini. Orang ini diberkati Tuhan luar biasa di dalam kehidupannya. Dia diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Bahkan sekarang, saudara, dia punya perusahaan yang sampai ke luar negeri, saudara. Dia punya perusahaan yang maju sampai go internasional. Orang yang dulunya diejek, orang yang dulunya dianggap rendah, tetapi dia tetap dekat dengan Tuhan. Dia mengambil sikap mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ketika dia tetap dekat dengan Tuhan, Tuhan nyatakan kasih sayang yang berbeda bagi dia. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, kalau engkau mau mengalami kasih sayang yang berbeda dari Tuhan, dekatkan dirimu terus kepada Tuhan. Saya mengalami di mana orang-orang yang saya didik dari dulu, saudara, dari masa kecil mereka, dan kemudian mereka menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Saya mengalami dan melihat bahwa Tuhan memberkati mereka dari jemaat yang lain. Sekali lagi, dekatkanlah diri kepada Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, yang membuat Tuhan berkata, tak dapat tidak, aku harus menyayanginya. Yang ketiga, ayat 19, di sana dikatakan, sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal. Dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Yang ketiga, saudara, pengakuan dari umat Tuhan pada waktu itu adalah pengakuan penyesalan dan pertobatan yang sungguh, di mana dia berkata, sesudah aku berbalik, aku menyesal. Dia tidak hanya siap dihajar oleh Tuhan, dia tidak hanya mendekatkan diri kepada Tuhan, lalu kemudian akhirnya balik lagi melakukan hal yang sama, sehingga jatuh bangun. Tidak, saudara. Umat-umat Tuhan waktu itu menegaskan bahwa sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal. Ketika dia berbalik kepada Tuhan, ada satu penyesalan yang mendalam di dalam hatinya. Dan bahkan dia berkata, sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggangku sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda sebab aku menanggung aib masa mudaku. Mereka merasa malu dan bernoda atas pelanggaran, atas kesalahan, sehingga menimbulkan pertobatan yang sungguh-sungguh, saudara. Yang ketiga yang akan membuat Allah menyatakan kasih sayangnya berlimpah bagi seseorang, bagi umat-umatnya, adalah ketika umatnya bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapannya. Bertobat dengan sungguh. Sesudah aku berbalik, aku menyesal. Hari ini, saudara, adakah pertobatan sungguh yang kita alami, yang kita kerjakan, yang kita lakukan dalam hidup kita? Setiap kita pasti ada pelanggaran, setiap kita pasti ada kesalahan. Dan mungkin hari ini pun saudara sedang menyadari satu kesalahan yang sedang saudara lakukan di hadapan Tuhan.
Tidak cukup sampai di sana, saudara. Tidak cukup hanya menyadari. Tetapi hari ini firman Allah menegaskan bahwa harus ada pertobatan yang sungguh-sungguh sehingga kita mengalami kasih sayang Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini, saudara, di mana kita telah belajar dan merenung ketika orang Israel melakukan kesalahan. Mereka melanggar firman Tuhan, saudara, dan kemudian mereka menerima akibat dari pelanggaran mereka itu, sehingga mereka dibuang ke pembuangan. Tetapi saat mereka dihukum, saat mereka di pembuangan, Tuhan menegaskan bahwa Dia tetap menyayangi mereka. Tak dapat tidak, aku mengenang. Tuhan menyayangi setiap kita hari ini, saudara. Apapun pelanggaran saudara, dan mungkin bahkan saat ini saudara sedang menerima hukuman atas pelanggaran itu, Tuhan menyayangi kita. Dan kasih sayang yang berlimpah itu akan kita alami sepenuhnya dalam kehidupan kita ketika kita seperti orang Israel yang pada waktu itu berkata, Engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembut tak terlatih. Artinya, saudara, kita siap diproses oleh Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah yang menjadi syarat kita mengalami kasih sayang Tuhan. Lalu kemudian mereka juga berkata, bawa aku kembali supaya aku berbalik. Artinya mereka rindu dekat dengan Tuhan kembali. Setelah mereka dibuang oleh karena pelanggaran mereka, akhirnya mereka rindu dekat kembali kepada Tuhan. Saudara, untuk kita mengalami kasih sayang Tuhan, sama seperti orang Israel pada waktu itu, rindukanlah untuk dekat dengan Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, kita sudah belajar bahwa orang Israel juga mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh sehingga akhirnya mereka mengalami kasih sayang Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, saya baca kembali ayat 20, anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan, sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Tak dapat tidak, Tuhan pasti menyayangi saya dan saudara ketika kita siap diproses menjadi pribadi menjadi lebih baik. Tak dapat tidak, Tuhan pasti akan menyayangi kita ketika kita rindu untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan tak dapat tidak, Tuhan pasti akan menyayangi kita ketika kita berubah hari demi hari, bertobat dengan sungguh hari demi hari. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Alami kasih sayang Tuhan dalam kehidupan saudara dengan mempraktekkan firman Tuhan, siap diproses oleh Tuhan, rindu dekat dengan Tuhan, dan rindu untuk bertobat menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terima firman-Nya, kita terapkan firman-Nya, dan kita raih janji firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Di mana hari ini kami kembali sudah merenungkan bahwa Engkau begitu rindu menyayangi kami. Dan kami sudah belajar bagaimana supaya kami menerima kasih sayang-Mu, bahwa kami harus siap dihajar dan diproses menjadi pribadi yang lebih baik dalam hidup kami. Kami harus siap dibawa lebih dekat dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan kami harus siap bertobat dan bertobat lagi. Maka dengan demikian kami akan mengalami kasih sayang Tuhan. Kami pegang janji-Mu, tidak dapat tidak, Engkau pasti akan menyayangi kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah memberkati kita. Saya percaya setiap saudara sudah dikuatkan oleh firman Tuhan, dihiburkan oleh firman Tuhan. Dan malam hari ini sebelum kita akan beristirahat bersama, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Berdoa bagi segala pergumulan kehidupan saudara. Bahkan nanti juga kita akan berdoa syafaat bersama. Saudara, saat ini apapun yang menjadi masalah,
persoalan, pergumulan, kerinduan kehidupan saudara, mari datang kepada Tuhan dengan iman bahwa Allah kita peduli. Dia Bapa yang baik dan Dia Allah yang sanggup untuk menjawab segala doa-doa dan seruan kita kepada Dia, saudara. Saat ini, saudara, terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mungkin saat ini sudah sekian lama saudara menderita oleh karena satu penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan. Dia Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan. Kalau dulu Dia sembuhkan orang sakit, hari ini pun percayalah bahwa Dia masih menyembuhkan saudara yang sakit. Itu sebabnya datang kepada Tuhan dengan iman, datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati bahwa Allah sanggup menyembuhkan setiap saudara. Mari kita berdoa, saudara. Saya rindu saat ini saudara angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan kemudian mari kita bersama berseru dan berdoa kepada Tuhan, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami mau berdoa, hamba mau menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini, Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Nyatakan kiranya mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan campur tangan-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat kesembuhan bagi mereka. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau melihat mereka sedang mengangkat tangan kanan mereka, dan Engkau melihat tangan kiri mereka yang sedang ditaruh di bagian tubuh mereka yang sedang sakit. Ulurkan kiranya tangan-Mu Bapa, jamah tubuh mereka, sembuhkan penyakit mereka Tuhan, pulihkan mereka Bapa. Engkau Allah yang sanggup memulihkan anak-anak-Mu. Mungkin sudah sekian lama, sudah sekian waktu mereka menderita karena sakit. Mereka sudah berusaha untuk berobat ya Tuhan, tetapi tidak kunjung sembuh. Bahkan mungkin ada mereka yang tidak punya dana untuk berobat. Tapi kami punya Tuhan yang sanggup menyembuhkan, dan kami punya Tuhan yang sanggup melakukan mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya saat ini berkati anak-anak-Mu, apapun yang menjadi penyakit mereka, sembuhkan dalam nama Yesus. Engkau melihat mereka Bapa, Engkau sembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu, hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah tangan-Mu terulur dalam nama Tuhan Yesus, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang menderita sakit asam lambung, mengalami GERD ya Tuhan, mengalami sakit gastrik dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada mereka yang sering kali dikuasai oleh kecemasan, ketakutan oleh karena asam lambung mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan, kerjakan pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, tolong kiranya anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit hipertensi, bahkan mungkin ada yang sedang stroke, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Normalkan tekanan darah mereka dalam nama Yesus. Pulihkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami hipertensi, dan pulihkan mereka jika ada yang malah sudah mengalami stroke ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol juga ya Tuhan, dalam nama Yesus pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang mengerjakan mujizat, Engkau Allah yang mengerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes saat ini. Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan, Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes, sembuhkan mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sedang sakit
saat ini ya Tuhan. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal saat ini, yang mengalami sakit kanker saat ini, apapun itu Tuhan, Tuhan tolong dan kerjakan kesembuhan. Di dalam Tuhan tetap ada pengharapan. Di dalam Tuhan tetap ada mujizat. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Engkau Allah yang menyembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit kanker, sembuhkan mereka yang sakit ginjal. Tuhan tolong dan kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang mengalami satu penyakit yang belum disebutkan, mari datang kepada Tuhan, sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara, dan saya akan menopang saudara di dalam doa. Doakan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu yang sedang berseru buat segala penyakit yang mereka alami. Apapun yang menyebabkan sakit penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sakit jantung saat ini, ada yang liver, apapun itu Tuhan, dengarkan mereka Bapa. Dengarkan mereka ya Tuhan. Mereka sedang menyebutkan doa-doa mereka, penyakit mereka melalui doa mereka kepadamu, dengan berharap Engkau Allah yang menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan. Sembuhkan semua anak-anak-Mu. Berikan kesehatan bagi semua anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam keadaan sehat saat ini, biarlah Tuhan campur tangan, terus berikan kesehatan dan ajar anak-anak-Mu menjaga kesehatan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Saudara, kalau saudara mengalami mujizat Tuhan saat ini, silakan tuliskan mujizat yang saudara alami di kolom komentar. Saksikan mujizat Tuhan supaya orang-orang lain pun dikuatkan iman mereka, dan mereka pun akan mengalami mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memulihkan ekonomi anak-anak-Mu. Ada saat ini anak-anak-Mu yang mungkin untuk kebutuhan hidup mereka saja mereka begitu sulit. Tuhan tolong, Tuhan cukupkan, Tuhan buka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang dalam kondisi ini. Mereka memohon doa karena mereka terlilit hutang. Dan mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini, yang sedang didoakan ini, yang sedang mengalami terlilit hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, tolong berikan mereka jalan keluar sehingga mereka bisa bebas hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berkati dan pulihkan ekonomi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, berkati pekerjaan-pekerjaan mereka sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan. Berkati mereka dalam semua profesi mereka. Mereka yang hidup sebagai buruh, Tuhan tolong ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka, jaga lindungi sertai mereka dalam pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Mereka ya Tuhan yang hidup sebagai pegawai, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan campur tangan dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai pegawai. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Mereka yang bekerja sebagai honorer ya Tuhan, Tuhan tolong Bapa. Dalam nama Yesus, jamah mereka Engkau buka jalan, Engkau mencukupkan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis, dalam nama Yesus, mungkin saat ini bisnis yang mereka sedang jalankan sedang mengalami kesulitan. Tolong anak-anak-Mu untuk tetap bisa melangkah maju. Dalam nama Yesus, tolong anak-anak-Mu sehingga bisnis dan usaha mereka bisa berkembang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka, mereka yang bekerja sebagai PNS, dalam nama Yesus berkati, dalam nama Yesus. Berkati Polri, TNI, dalam nama Yesus. Berkati para pejabat di negara ini, berkati mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Apapun profesi mereka, berkati mereka sehingga ekonomi mereka juga ya Tuhan bisa tetap baik dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Para anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai bidan, sebagai dokter, perawat, apapun ya Tuhan yang menjadi profesi mereka di bidang medis, berkati sehingga ekonomi mereka juga bisa dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya campur tangan Tuhan atas ekonomi anak-anak-Mu Tuhan yang memulihkan. Sekalipun masa ini adalah masa-masa yang sulit, tapi pemeliharaan Tuhan nyata bagi kami. Kalau burung-burung di udara pun Engkau pelihara, kami percaya setiap anak-anak-Mu yang berharga di mata-Mu, Engkau pelihara mereka. Dalam nama Yesus Engkau memelihara seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga-keluarga anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera, keluarga yang tenang dalam nama Yesus. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tetapi jika ada saat ini anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah keluarga mereka, ada persoalan di tengah keluarga mereka, Tuhan, Engkau Allah yang campur tangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memulihkan keluarga anak-anak-Mu. Pulihkan mereka Bapa. Sesulit apapun dan seberat apapun masalah keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan keluarga mereka ya Tuhan. Biarlah saat ini setiap keluarga anak-anak-Mu dipulihkan. Jika ada keluarga anak-anak-Mu yang diambang perceraian, Tuhan tolong pulihkan dalam nama Yesus. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang ilahi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami kelemahan oleh karena situasi, oleh karena persoalan atau apapun yang mereka alami, sehingga mereka sedang mengalami kelemahan dalam kehidupan mereka. Engkau yang menguatkan ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesedihan, mereka sedang berduka oleh karena kondisi yang mereka alami, oleh karena ditinggalkan keluarga, oleh karena masalah dan persoalan apapun yang membuat mereka berduka, Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menghiburkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, hamba teringat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan pekerjaan. Mereka sedang di PHK mungkin, atau mereka sedang mencari pekerjaan tapi sampai saat ini mereka belum menemukan pekerjaan. Belum ada pekerjaan yang menerima mereka, usaha atau lapangan pekerjaan yang menerima mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu buka jalan. Berkati ya Tuhan para janda, berkati ya Tuhan para duda, berkati anak-anak-Mu yang sudah tinggal sendiri. Engkau Allah yang menyertai mereka, menghiburkan mereka, menguatkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang campur tangan dan memberkati anak-anak-Mu ini. Engkau tahu kehidupan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Kiranya Engkau tolong anak-anak-Mu, kiranya Engkau berkati anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu, apa yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan yang menjadi jawaban dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Saat ini kami mau juga gunakan waktu ini untuk berdoa syafaat. Saudara, setelah kita berdoa bagi segala kerinduan kita, pergumulan kita, dan kita percaya Tuhan telah mendengar dan menjawab doa-doa kita, tiba waktunya saat ini kita juga berdoa bagi bangsa kita. Kita punya tanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini. Kita punya tanggung jawab untuk menyerahkan bangsa ini dalam doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama.
Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi Indonesia. Engkau Allah yang memulihkan Indonesia ini Tuhan. Lebih baik lagi, Engkau campur tangan untuk kemajuan Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kesejahteraan bangsa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berseru bersama, biarlah Indonesia dipulihkan. Berkati ekonomi bangsa kami ini, biar ekonomi bangsa kami semakin maju dan semakin berkembang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati juga keadaan politik bangsa kami. Bapa yang baik, Engkau tetap menjamah semuanya yang ada di bangsa kami ini Tuhan, supaya semuanya berpikiran benar ya Bapa, untuk kemajuan bangsa kami. Mereka-mereka yang terjun di dunia politik, ajar mereka berpikir untuk kemajuan bangsa ini Tuhan. Ajar mereka menjauhkan segala kepentingan pribadi. Dalam nama Yesus, biar bangsa kami semakin aman, semakin damai, dan semakin tentram. Berkati keamanan bangsa kami ini, berkati TNI Polri untuk menjaga keamanan bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini kami juga berdoa bagi para pemimpin di bangsa kami ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati dia. Biarlah Engkau menyertai dan memakai dia untuk kemajuan bangsa kami ini. Kesehatan, perlindungan Tuhan nyata bagi dia. Wakil Presiden juga Tuhan memberkati. Para menteri Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Wakil-wakil rakyat juga Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Berkati para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, kepala lorong, RT RW, semuanya ya Tuhan yang terlibat dalam memimpin masyarakat di bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik, dan ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan. Berkati para pemimpin kami, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau memulihkan bangsa kami ini semakin baik, semakin maju ke depan ya Tuhan. Kami terus berdoa buat kesatuan bangsa ini, masyarakat di bangsa ini. Sekalipun kami terdiri dari berbagai-bagai agama, kami terdiri dari berbagai-bagai suku, tapi kami adalah satu dalam Tuhan. Kami adalah satu sebagai bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semuanya, ajar kami semuanya masyarakat Indonesia saling mengasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah ke depan masa depan bangsa kami ini semakin baik ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menolong. Ke depan Tuhan persiapkan lagi pemimpin-pemimpin yang baru bagi bangsa ini ketika tiba waktunya untuk pemilihan pemimpin-pemimpin baru. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapa, selamatkan bangsa kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, biarlah saat ini Bapa, setiap anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepadamu yang ada di bangsa ini, semuanya Engkau pakai untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk menjadi alat-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, biar semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan di bangsa ini. Berkati anak-anak-Mu, berkati gereja-Mu, berkati hamba-hamba-Mu untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terangnya Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami panjatkan hanya bagi Tuhan. Inilah doa dan seruan kami. Tuhan mendengarkan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Orang tua kami, berkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan campur tangan, Tuhan menyertai, menjagai, melindungi mereka. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami panjatkan kepadamu dengan penuh iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sanggup ya Bapa. Engkau berkuasa untuk menyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Amin. Puji Tuhan saudara. Setelah saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara juga sudah diberkati melalui doa bersama, saya percaya hari ini sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan betul-betul memenuhi seluruh kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini sehingga setiap malam saudara bisa diberkati oleh firman Tuhan, setiap malam saudara akan didoakan, mari lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui renungan firman dan melalui doa bersama. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut untuk bisa memberkati, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah malam hari ini kita bisa beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia-Nya memberkati dan memenuhi setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Amin. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu
penuhilah kami. Haus surapanmu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadiratmu, penuhilah kami. Haus surapanmu, puaskanlah sekarang. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum
atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Di hadapan tahtamu. Ya Roh Kudus, dengan segenap hatiku ku datang, ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Ku datang, ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang, ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang, ya Roh Kudus, dengan
segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu